mau bertanya tentang sebuah lagu yang saat ini sedang viral, Umi, tentang Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Di dalam liriknya itu mengisahkan tentang bagaimana cantiknya beliau, yaitu kulit putih bersih, merah pipi, dan juga beberapa kisah romantisnya beliau dengan Nabi. Dan sekarang sedang viral ya, karena banyak yang mengcover lagu ini, tapi dalam video itu ada model perempuannya, meski nggak nampak muka, tapi terkesan menggambarkan seperti Sayyidah Aisyah, Umi. Dan dalam penyebutannya pun dengan Aisyah saja, Umi, tanpa dibarengi dengan Sayyidah. Itu termasuk sulh adab nggak? Baik ya, kita kalau melihat segala sesuatu ya kita harus ini ya. Artinya Umi husnudzon, insya Allah yang mengarang lagu ini adalah punya niat baik ya. Punya niat baik, ingin mengenalkan umat ya kepada keluarga Rasulullah SAW dan kepada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi insya Allah niat baik, karena ya dalam kisah tersebut menceritakan ada kisah keromantisan, keharmonisan rumah tangga Nabi dengan beliau. Akan tetapi ada kaidah gitu ya yang harus memang diperhatikan oleh siapapun. Bukan hanya ini, kami gak hanya membahas urusan lagu saja, tapi dalam segala hal ada kaidah yang harus diperhatikan dalam syariat yang berkaitan dengan adab kita kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Artinya gini, kita harus paham bahwa dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu sangat dijaga. Wanita itu sangat dijaga kehormatannya. Tadi bahkan dalam kisah Umi ketika khabarul ifk, waktu itu sudah turun ayat hijab. Bagaimana waktu itu Sayyidah Aisyah wajahnya tersingkap. Yaitu Safwan bin Mu'attal tiba-tiba mengucap istirja inna lillahi raji'un. Dan bagaimana beliau menjaga kehormatan wanita saat itu. Tidak ada kalimat yang keluar. Tidak ada basa-basi gimana umumnya atau gimana, tidak ada. Sama sekali tidak ada ucapan. Hanya itu satu-satunya kalimat. Beliau hanya meletakkan antanya untuk dinaiki oleh Sayyidah Aisyah, lalu dibawa kepada Rasulullah. Dan beliau itu sangat menjaga. Dan seperti itulah memang halnya para orang-orang mukmin gitu ya. Memang sangat-sangat menjaga tentang masalah kemuliaan, menjaga masalah wanita. Makanya memang dalam Islam itu kan wanita bukan menjadi sesuatu yang memang dipamerkan dan sebagainya. Jadi wanita memang dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu sangat dijaga kehormatannya. Jadi bukan dipamerkan kecantikannya, bukan untuk diekspos keindahan pada dirinya, itu bukan diekspos. Jadi hanya untuk ya pribadi, untuk orang yang halal, yaitu suami. Ya, hanya yang bisa melihat adalah orang-orang tertentu saja, gitu ya. Sehingga para ulama gitu ya, dengan menyebut fisik, ya, apalagi itu adalah fisik dari istri Rasulullah, menceritakan fisik istri Rasulullah, itu dianggap menjadi suatu hal yang sangat kurang beradab gitu ya. Sangat-sangat tidak beradab kepada Nabi. Bagaimana kita menceritakan tentang fisik dari orang yang kemuliaannya subhanallah luar biasa. Rasulullah adalah orang yang sangat mulia dan bersama beliau pun adalah orang-orang mulia pilihan Allah. Bagaimana kita mengekspos gitu ya tentang keindahan fisiknya, apalagi diperinci satu persatu wajahnya, kulitnya, ininya. Itu adalah satu hal yang kalau ini adalah sangat-sangat tidak beradab. Bahkan panggilan Humairah ya, panggilan Humairah memang pernah Rasulullah itu memanggil Nabi dengan panggilan tersebut gitu ya. Panggilan tersebut ya, waktu itu Rasulullah ingin memberikan pertunjukan orang-orang Habasyah kepada Sayyidah Aisyah, manggil ya Humairah. Kamu akan melihat gitu ya, karena memang itu, tapi panggilan ini seharusnya tidak diekspos dengan menceritakan fisik beliau. Ini adalah panggilan sayang, panggilan khusus Nabi kepada Sayyidah Aisyah, bukan untuk diikuti, maksudnya untuk untuk lalu kita bongkar kenapa atau gitulah. Jadi ya namanya suami istri kan boleh bebas aja memanggil honey, beb kayak atau apa kayak gitu ya. Suami istri kan bebas gitu manggil apa aja, panggilan sayang, cinta. Tapi bukan berarti harus langsung kita telusuri apa sebabnya. Oh karena begini, karena kulitnya, karena apanya. Ini kok kita pengen ngorek-ngorek tentang keluarga Nabi, kita pengen cari info tentang ini, padahal kecantikan fisik dalam dalam Islam itu, kecantikan fisik seseorang atau kebagusan fisik seseorang itu bukan hal yang terpenting gitu ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian itu paling takwa. Takwa inilah yang paling ditonjolkan dalam Islam, bukan fisik. Bahkan seorang sahabat Nabi yang dikatakan sangat punya wajah yang sangat-sangat kurang gitu ya. Yaitu Julaibi pun ternyata bisa menjadi kekasih Allah, tidak berkurang kemuliaannya hanya karena kekurangan fisiknya gitu lah lihat. Di sini makanya menunjukkan, bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika itu yang kakinya dikatakan kecil ya, sehingga sempat menjadi tertawaan orang-orang karena kakinya yang kecil.
kecil, tapi Nabi pernah memuji kok, Nabi tidak pernah merendahkan fisik, bahkan Nabi katakan ini kaki lebih berat daripada gunung Uhud gitu loh. Sampai menunjukkan bahwa fisik itu tidak dinilai, bahwa yang paling penting itu adalah ketakwaannya. Sehingga makanya gini, karena kita kalau seandainya ibunda kita saja maksud dikorek-korek tentang ini wajah apa kan kita kita sendiri merasa tidak nyaman. Apa misalnya anggap saja ini jangan kita tinggi-tinggi ke Rasulullah deh. Seandainya guru kita saja, guru kita punya guru yang kita hormati. Lalu ternyata istrinya tuh diekspos wajahnya, guru saya tuh wajahnya tuh begini-begini gitu. Misalnya orangnya tuh padahal orangnya sudah menutup gitu, orangnya menutup diri gitu. Lalu kita bahas, kita singgung, bahwasanya wajahnya kulitnya putih, ininya begini, posturnya begini. Kurang ajar nggak kita gitu? Itu kalau misalnya itu guru kita, apalagi ini Rasulullah. Guru kita, guru gitu, maha gurunya gitu. Maksudnya guru dari semua guru kita. Bagaimana kita mengekspos tentang istri beliau, lalu kita pamerkan, kita ceritakan tentang kulitnya begini. Ini sangat keluar dari adabnya seorang muslim. Bahkan sebagian ulama ya, kisah tentang Humairah langsung dikatakan tidak, hadis ini nggak dibenarkan. Kenapa? Karena untuk menjaga jangan sampai nanti orang itu ketika menghadirkan mendengar kisah tentang istri Rasulullah, lalu yang dihadirkan adalah fisiknya, karena dianggap adalah itu satu kurang ajar. Rasulullah menutup, istri Rasulullah menjaga, lalu bagaimana kita mengekspos? Nah ini harus kita pahami. Artinya hal ini adalah sangat tidak pantas kita lakukan kepada istri-istri Rasulullah SAW yang dijaga dan dimuliakan oleh Allah, yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijaga kemuliaannya. Ini adalah suatu hal yang sangat melanggar, gitu loh. Makanya dari kemarin kami kan dari awal ya, Umi kan tidak banyak menceritakan. Memang ada kisah begini, tapi tidak banyak diceritakan. Tentu yang hanya kita sampaikan, bahwasanya tentu istri Nabi itu adalah orang pilihan, orang pilihan yang menyenangkan Rasulullah ya. Apakah fisik? Tapi kita tidak pernah memperinci fisiknya begini, bahwa ini begini. Tidak, kita nggak akan pernah menyebut. Bahkan saya cantik pun ya dikatakan cantik, waktu memang mereka beliau dikatakan kembangnya ahli Makkah saat itu gitu ya. Tapi kita tidak pernah memperinci bagaimana dan apalah tinggi atau begini, nggak bisa. Karena memang dalam Islam tuh wanita benar-benar dijaga tidak seperti itu. Ditutupnya wanitanya adalah untuk menjaga supaya tidak diekspos kecantikannya untuk orang yang tidak halal. Nah, maka ini menceritakan fisik, apalagi diperinci satu persatu gitu ya. Ini akhirnya menjadikan suatu hal yang kurang baik gitu ya. Kalau tidak salah liriknya gimana? Mulia cantik berseri, kulit putih bersih, merahnya pipi mulia, subhanallah. Ini akan bisa menjadi satu hal akhirnya orang nanti ujung-ujungnya nanti bisa saja gitu ya. Ketika dengar lagu ini nggak taunya menyanyikan mungkin ada seorang wanita yang kebetulan pipinya dikasih merah-merah, akhirnya gambarkan, jadi nggak bayang Siti Aisyah itu kayak kamu, lihat subhanallah. Ini akhirnya kita masuk ke sul adaban yang tingkat tinggi banget gitu. Bagaimana kita menyamakan istri Rasulullah dengan orang yang mohon maaf ya, karena memang dalam Islam sendiri wanita karena memang tidak diekspos, kami tidak akan langsung mengatakan bahwa ini ya cuma memang kemuliaan wanita tidak untuk dipamerkan kecantikannya seperti itu gitu lah. Jadi ini nanti bisa sampai orang kebablasan berkomentar seperti itu gitu loh. Jadi kan akhirnya membandingkan bagaimana Siti Aisyah akan dipamerkan kecantikannya begitu tuh, itu ngelanggar banget, memang ngelanggar banget dalam sisi adab, itu sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas. Lalu setelah itu panggilan tentang Sayyidah Aisyah pun ya, memang kita punya panggilan. Gini aja mungkin Umi punya ibu gitu ya, yang Nadia kenal misalnya dengan ibu Umi. Umi punya ibu, nama ibu Mas Sufah gitu ya. Maksudnya gitu Nadia tuh ngobrol sama Umi. Nadia nanya, Umi itu si Mas Sufah sehat nggak gitu lah. Coba Nadia sepantar, misalnya anggap saja Nadia tuh sepantar Umi, atau seandainya mungkin Nadia pun lebih kecil atau mungkin, tapi terus manggil namanya ibunya Umi itu langsung, itu Mas Sufah sehat nggak? Atau Umi tentu akan marah banget ya. Kamu tuh kurang ajar banget sih kata ibu aku dipanggil begitu gitu loh. Itu kalau ibu kita. Gimana kalau itu adalah istri dari Rasulullah SAW? Apakah pantas kita panggil langsung namanya dengan nama langsung Aisyah? Itu bukan suatu panggilan yang ya Aisyah itu siapa? Aisyah itu banyak anak teman kita. Umi juga punya teman namanya Aisyah gitu ya. Tapi Aisyah ini Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menunjukkan kemuliaan. Kita biasakan seperti kita manggil Rasul dengan Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita panggil wanita bersama Rasul Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Hafsah, Sayyidah. Karena mereka adalah seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah. Panggilan ibunda atau ibunda Aisyah itu boleh. Ibunda Aisyah karena memang ummahatul mukminin, ibunda dari orang-orang bermukmin. Maka panggilan kemuliaan itu harus kita sematkan gitu loh. Jadi sangat tidak pantas kalau memang kita langsung memberikan
langsung menyebut. Ya mungkin alasannya habis kalau begitu nanti susah ini. Berarti mungkin lagunya aja kontennya harus dirubah. Mungkin dengan disesuaikan. Jadi jangan sampai ibaratnya nada dulu dibuat lalu lagu menyesuaikan. Artinya lagu lalu nanti nada yang akan menyesuaikan dengan lagu tersebut gitu. Kalau membuat lagu itu nggak ada masalah. Dan juga mungkin katanya sempat ini akhirnya karena viralnya gitu, akhirnya memang banyak orang menyanyikan sehingga kadang ada ketika di situ dikisahkan Rasulullah lari-lari ya katanya dalam lagu tersebut bermain lari-lari gitu. Itu katanya sampai ada yang memerankannya tuh sampai ikutan lari-lari gitu loh. Nah ini yang menjadikan ya artinya gini loh. Artinya kalau kita menceritakan tentang keluarga Rasul itu harus benar dengan haibah, dengan cara yang sangat-sangat terhormat. Jadi jangan sampai ini hanya romantisnya dia. Memang benar itu sisi keromantisan Rasulullah dengan istri Rasulullah. Ini harusnya menjadi contoh bagi kita agar kita pun bisa menjadi romantis dengan pasangan kita. Tapi pun bukan untuk dijadikan sebagai apa ya, guyonan, hanya kadang nyari viral dan sebagainya gitu ya. Jadi hanya untuk sekedar apa ya, untuk senang ya. Jadi ya tidak hanya mengambil tapi tidak mengambil secara coba belajar kisahnya secara keseluruhan. Tapi kami tidak memungkiri. Artinya mungkin saja memang dari lagu ini pun kita pernah ikut membaca beberapa bahwasanya ada banyak katanya akhirnya orang gara-gara lagu ini pun jadi penasaran dengan kisah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah sehingga akhirnya mereka pun jadi banyak pengen tahu tentang kisah Sayyidah Aisyah. Apa benar seromantis itu? Karena memang banyak subhanallah ya di negeri kita ini memang Islam terbanyak, tapi banyak yang kadang Islam tapi nggak kenal dengan Rasulullah gitu ya. Hanya sekedar Islam tapi tidak sampai menelusuri keluarga Rasulullah, padahal nggak cukup keislaman kita kecuali kita kenal Rasulullah, kita kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena mereka itulah penghubung kita dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sudah sambung dengan yang menjadi penghubung kita dengan Nabi Muhammad, maka akan mudahkan kita menjalankan syariat Nabi kan begitu. Sehingga makanya kami Umi katakan Umi husnudzon yang mengarang tujuannya baik akan tapi kalau Anda punya kemampuan untuk mengarang ya, untuk menulis suatu lagu dan sebagainya, maka pakailah kaidah dalam syariat sehingga nanti menjadikan lagu Anda ini benar-benar lagu yang bisa menjaga kehormatannya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu manfaatnya akan semakin lebih besar lagi untuk umat ya. Baik, wallah alam bisawab. Baik Umi. Banyak juga yang mengcovernya dari kaum kalangan laki-laki gitu, jadi ya akhirnya begitu. Jadi menceritakan cantik, ya itulah makanya akhirnya nggak pantas banget gitu ya. Kalau ada seorang laki, makanya tadi Umi katakan kalau guru kita aja langsung seorang laki-laki ceritain, oh istri gurumu tuh gimana sih kulitnya putih, itu kita pun rasa sakit. Apa sih urusan kamu bahas istri guru saya kan gitu. Lah itu loh, apa sih urusan kamu tuh laki-laki gitu. Kalau misalnya ngomongin perempuan di kalangan wanita itu masih nggak masalah. Tapi laki-laki ngomongin wanita yang bukan mahramnya gitu ya. Ini di kalangan di antara laki-laki menceritakan kecantikan. Ini nggak pantas banget. Itu bukan syariat kita gitu loh. Jadi kecantikan Islam bukan dipamerkan, tidak ada seperti itu. Ya, dan ingat, dan juga jangan sampai mohon maaf ya, sampai kita akhirnya mengatakan Masya Allah ini gambaran tentang Siti Aisyah lalu menghayakan bahwa yang menyanyi ini akhirnya ini gambarannya Siti Aisyah tuh seperti itu. Itu adalah suatu pelanggaran yang luar biasa. Ya baik Umi.